Hai Sobat Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ami Rantau. Nah, Sobat Muslim, saat ini ya ampun sudah terlihat ya, walaupun di rumah tetap ini nih, outfitnya tuh memang dingin karena outfit yang ini nih, yang tebal-tebal ini bisa lumayan hangat karena di luar saat ini temperatur kurang lebih di 13 derajat, kondisinya hujan. Nah, hari ini memutuskan tidak keluar. Jadi kalau di New Zealand seperti biasa harus cek temperatur sehingga kita tahu keesokan hari apa yang akan kita lakukan dan akan menggunakan baju apa. Hari ini kita akan melakukan kegiatan indoor dan Masya Allah senang banget akan kehadiran dua tamu spesial dari Malaysia, dua ibu muslimah yang datang berkunjung ke New Zealand untuk berlibur. Nah, penasaran banget gak sih kenapa dua ibu ini memilih New Zealand dan gimana sih menurut mereka pandangan atau first impression mereka tentang negara New Zealand? Juga tidak lupa beliau-beliau ini jago banget masak. Rencananya juga kita mau bikin baking simple, yaitu bikin donat. Nah, saksikan terus kegiatan kita hari ini dengan kegiatan yang seru banget. Nah, Sobat Muslim, ini yang tadi diceritain salah satu tamu yang spesial banget, yaitu namanya Mbak Samsia. Mbak Samsia datang dari Malaysia. Nah, Masya Allah, jadi aku kehadiran tamu spesial Mbak Samsia. Kurang lebih udah ada 1 minggu kah di New Zealand? Ya. Lebih kurang. Jadi lucu banget, ternyata kita serunya di orang Malaysia itu kita menggunakan bahasa Melayu. Jadi masih ada sambung-sambung atau maksudnya masih mirip-mirip lah. Betul. Masih bisa paham gitu ya. Nah, Mbak Samsia ini salah satu keahliannya adalah bikin kue dan juga donat. Kali ini mau bikin donat apa aja sih bahannya, Mbak? Bahan dia kita menggunakan yeast moripat, salah satunya. Lepas tu kita gunakan butter. Okay. Lepas tu kita gunakan plain flour. Okay. Susu juga penting. Oke. Susu pekat. Nah, ini keseruannya sebagai ibu-ibu rantau. Jadi aku tuh menarik untuk bikin donat. Ternyata nggak pakai takaran kalau ibu-ibu ya. Pakainya feeling ya. Feeling. Ternyata ibu-ibu Indonesia sama ibu-ibu Malaysia sama aja, kalau bikin lebih baik pakai feeling ketimbang. Betul. Karena setahu saya, karena suami saya baker, biasanya mau bikin apapun pakai takaran. Tapi pada saat tadi saya lihat, wah ternyata semua emak-emak sama ya, lebih baik pakai feeling. Nah, kita bakalan terus ngobrol chit-chat karena ada tamu lainnya. Jadi aku punya 2 tamu hari ini sambil nungguin, karena kalau si donat itu harus didiamkan dulu kan? Ya, kita diamkan sebentar dalam 30 minit macam tu. Lepas tu kita akan jadikan dia dough pula. Jadikan dough. Oke, berarti kita akan menunggu. Nah, sambil nunggu si donat ini mengembang, kita akan ngobrol bareng. Saksikan. Hai Sobat Muslim, ketemu lagi nih dia. Akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah jadi. Jadi kegiatan emak-emak rantau kali ini adalah tada! Jadi ini udah ngembang ya? Ya, dia sudah kembang. Nah, tak kenal maka tak sayang. Tadi kita udah sempat kenalan sedikit tentang Mbak Samsia. Nah, di sebelah kanan saya ada satu orang ibu muslimah juga dari Malaysia. What's your name? Nama saya Rohaniza. Dipanggilnya Niza. Mbak Niza. Saya dari Malaysia. Sini travel seminggu, baru seminggu. juga. Jadi berdua ini kenal di Malaysia bareng kesini. Kenal dari zaman sekolah. Dari kecil. Terus punya kecil. passion BFF. Wow, seru banget nih. Biasanya mama rantau nih suka kepo kegiatan ibu rantau di luar negeri itu kayak apa. Nah, sebenarnya sama aja seperti di Indonesia. Mungkin lebih sedikit berbedanya kalau di Indonesia, waktu zaman aku di Indonesia, aku nggak tahu kalau di Malaysia kita ada arisan, ibu-ibu kumpul. Kalau di New Zealand, kalau aku lebih sering biasanya sama ibu-ibu itu kita ya ada tema kumpul bareng, piknik bareng, masak bareng. Kayak sekarang kita bikin ini. Nah, sambil kita bikin gimana coba Mbak Syamsi ajarkan keseruan kita bikin donat. Mula-mula kita akan buang angin dia lah, angin.
dough ni kita tumbuk Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oh, akhirnya menyusut. Kira-kira beli bahannya berapa ya? Berapa dolar untuk bikin ini? Kurang lebih $20 bisa dapat nanti sebanyak ini ya. Sebanyak ini. Jadi sobat muslim, kalau kita misalkan membeli donat, karena di sini itu banyak kafe-kafe kan. Donat itu kita kan baru jalan di mall. di mall Nampak donat ada sekitar $6. $6 kan? Betul. Satu biji ya. Satu biji. Satu biji $6 di sini. Berarti kurang lebih 60.000 kalau dikonversi ke rupiah, kalau rate-nya kurang lebih 10.000 ya. Berarti mahal, sedangkan ini kita punya modal tadi $20 aja. Dan kita lihat akan jadi sebanyaknya. Dan kebetulan ini adalah salah satu camilan favoritnya Habibi, anakku. Oh, Kan dia hari ini ulang tahun. Nanti siapa tahu kita kasih. Di sini tuh anak-anak tuh dibiasain simple banget, kayak misalkan dia ulang tahun atau segala macam. Nih ada unik juga nih sobat muslim. Jadi waktu anak ulang tahun, kalau di Indonesia kan kita kayak rayain di sekolah atau di mana. Kalau di sini tuh simple. Kalau misalkan ulang tahun, mereka dibawa main dan boleh memilih temannya. Nah, lalu sambil ngobrol kita bikin donat. Kenapa harus New Zealand? Kenapa kepikirannya ke New Zealand? Sebab saya sudah pergi berapa negara. Ke negara mana saja? Negara Korea, Wow, udah ke Korea, wow. Australia sudah, Muslimat traveler kalian. Muslimah berarti ya? travel. Terus? Vietnam sudah. Mhm. Oke. Tapi saya lebih tertarik selama seminggu. Selama seminggu jalan-jalan sini, dia punya penduduk sini, dia friendly. Friendly. Oh. Dia friendly. Dia macam sebab kita tahu negara Eropa dia lebih kepada Kristen, bukan Muslim. Jadi untuk di sini kita jalan kita pakai Hijab. Jadi dia berlimpah good morning. Oh iya, dia sapa. Suka menyapa. Kalau kita beli hello, what are you doing? Dia gitu. Dia macam tanya apa kabar. Dia memang bagus lah. Bagus ya. Walaupun baru 1 minggu ya, maksudnya sudah mulai bisa mengenali bahwa warga sini tuh ramah. Padahal dulu udah sempat di Korea dan segala macam ya. Di Korea waktu itu apa sempat mau kerja atau gimana? Sempat mau kerja, tapi syarat untuk kerja kita kena buka hijab. Oh, harus buka hijab. Oh, oke. Menarik sekali. Terus udah jadi. Kita cuma ngeliatin aja. Ini masternya soalnya. Jadi di dalam satu. Nanti kalau kita campur, jadi tidak sedap. Betul sekali. Karena beda tangan, katanya beda hasil. Mungkin ini keseruan Mama Rantau. Jadi Mama Rantau itu sebenarnya sama aja dimanapun, selalu mengisi waktu. Ujung-ujungnya harus yang bermanfaat. Contohnya kita bikin ini ya buat keluarga juga, buat kita coba. Plus juga ini salah satu cara hemat ya. Karena tadi kalau jajan mahal. Oke, lalu apa lagi menurut Mbak Niza di Malaysia? Di New Zealand. Sebagai seorang ibu rantau dari Malaysia. Apa bedanya? Saya kalau beda makan, sebenarnya kadang-kadang untuk kita pergi ke satu negara, kita akan pikir senang untuk mencari makanan halal. Betul. Itu salah satu tempat yang kita pikir sebelum mau merantau ke negara apa. Travel. Jadi kita pikir, tapi untuk saya di sini banyak makanan Malaysia. Contohnya restoran di Malaysia yang ada di Malaysia juga ada di sini. Oh, Masya Allah. Dan halal. Masya Allah. Senang untuk kita dapat makanan halal. Kalau di Korea dia susah. Sangat susah. Di Korea. Oh iya. Dia susah dapat makanan halal. Kita kena cari kedai Arab. Oke, atau kebab gitu kali ya. Ada kebab di Korea. Kebab ada. Kita kena cari makanan halal baru dapat itu betul-betul halal. Oke, kalau di sini ternyata kaget ya. Ternyata mudah banget dapetin. Sangat mudah. Iya, sangat mudah. Betul. Iya, itu karena gini Mbak Niza, di daerah ini tuh uniknya New Zealand, terutama di Auckland, itu ada beberapa kota yang memang Muslim friendly. Kayak tempat rumah ini, rumah kita sekarang berada ini memang banyak sekali Muslim. Jadi masjid mudah ditemukan, ada madrasah, ada juga halal meat gitu ya, banyak banget. Karena memang makanya sering nggak sih di jalan papasan ngelihat orang pakai hijab juga? Sering. Sangat banyak. Sampai saya terpikir negara ini negara apa? Negara Islam atau Kristen? Karena kaget ya. Sebab ramai ya. Dia macam yang kita jalan-jalan tiba-tiba ada lelaki tegur, Muslim?
Yes, Oh, Masya Allah. Dan mereka notice kalau kita Muslim, Masya Allah. Mereka orang sini dia nggak sombong. Dia nggak sombong. Nah itu orang sini friendly, humble. Terus kalau cuaca sempat kaget nggak? Malaysia kan sama kayak Indonesia, panas ya. Pada saat nyampe New Zealand kebetulan lagi baru mau masuk winter kan? Iya, Waktu baru itu. masuk winter. Gimana rasanya? Sejuk dia, Masya Allah. Dulu waktu dari Malaysia udah tahu bahwa apa yang harus dibawa, baju-baju tebal. Sebelum sampai sini kita Kita dah research. prepare dah lah. Mhm. Kita dah So prepare. memang tahu sekarang musim winter, tapi nggak terbayang sesejuk ini. Oh, jadi udah maksudnya dulu di Korea sempat ngerasain winter nggak? Iya, Sempat. sempat. Terus winter dia salji. Oh, Oke. Tapi Ada snow salju gitu. ya, Snow. snow. ada snow. Tapi nggak sesejuk ini. Maksudnya di sini angin dia yang sejuk, kan? Oke. Angin dia sampai menyucuk tangan semua. Anginnya, memang di New Zealand tuh anginnya yang bikin kita semakin dingin gitu. Memang cuaca kayak sekarang ini kita di rumah Kita di rumah, tapi pakai kaos kaki. Padahal saya sudah 8 tahun di sini. Jadi mungkin kayak Mbak Niza juga mungkin kaget ngelihat saya tetap berpakaian kayak gini di rumah pakai, karena memang dingin banget. Dingin ya, sangat Iya, dingin. sangat dingin. Dan ada hal lain nggak sih yang bikin happy ada di New Zealand, dan rencananya mau berapa lama untuk visit atau berlibur di New Zealand, dan plan kedepannya itu mau gimana? Dan kita dapat masuk sini Travel. kita orang tak pakai visa. Oh, Masuk sini tak pakai visa. Kalau orang Malaysia, kalau orang Malaysia nggak pakai orang visa. Malaysia dia pakai NZETA. Oh, NZETA itu Iya. apa itu? Dia NZETA semacam Dia semacam pas. Ah. Oh, pas. lawatan. Oke. Dia tak serumit buat visa. Buat visa. Oke. Dia just isi form, Mhm. bayar dalam, kalau duit Malaysia dalam 130 terus 40. Kalau duit sini dalam New Zealand $50-60. $60 kisarannya. Oh, kalau Malaysia tuh ada itu ya, ada. dia kalau Malaysia Nggak punya pakai paspor dia visa. tidak pakai visa, dia pakai NZETA. Ke NZETA tuh kita masuk sini dia kena 90 hari. Sebelum tamat 90 hari kena balik. Oh, jadi Mbak Niza ini sama Mbak Mimi Iya. ini di sini kurang lebih 3 bulan 3 berarti bulan. ya, 90 hari. Jadi visitornya mereka 3 bulan, dan sebelum waktu 90 hari berakhir sudah harus keluar dari New Zealand. Yep. Oh, oke. Tapi kalau misalkan nanti ke depannya mungkin bisa jadi kepikiran apakah apply sekolah atau mungkin ada memperpanjang visa. Insya Allah. Ada dalam perancangan. Jadi, semoga Allah mempermudahkan. Amin, insya Allah. Tapi yang pasti maksudnya udah betah ya di negara ini ya. Sangat. In love. In love. Padahal udah beberapa negara ya. Padahal udah coba beberapa negara. Nah itu Dan gimana? sangat tenang. Ah itu tenang. Sangat tenang. Sendiri.